Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Wati dalam mata pelajaran Ekonomi SMA kelas 11 semester 1. Kali ini kita akan membahas materi tentang inflasi, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Mari kita simak video berikut ini. Kita mulai dengan pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Kenaikan harga berlangsung dalam jangka panjang. Sekarang kita simak penyebab inflasi. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation adalah inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan permintaan untuk beberapa jenis barang. Misalnya, inflasi karena peningkatan belanja pemerintah, peningkatan permintaan barang untuk diekspor, peningkatan permintaan barang untuk kebutuhan swasta. Hal ini menyebabkan harga naik karena penawaran tetap. Penyebab inflasi yang kedua adalah inflasi karena dorongan biaya produksi atau cost push inflation adalah inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi. Misalnya, kenaikan harga bahan baku, kenaikan harga bahan bakar minyak. Penyebab inflasi yang ketiga adalah inflasi karena jumlah uang yang beredar bertambah. Teori ini diajukan oleh kaum klasik yang bunyinya, jika jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar bertambah 2 kali lipat, maka harga akan naik 2 kali lipat. Misalnya, saat anggaran defisit, pemerintah mencetak mata uang baru untuk menutup kekurangan anggaran, maka harga barang-barang akan naik. Sekarang mari kita simak jenis-jenis inflasi. Yang bagian A yang pertama berdasarkan tingkat keparahannya. Inflasi terbagi 4. Yang pertama, inflasi ringan. Pada saat ini, harga-harga naik secara umum tapi belum menimbulkan krisis. Inflasi berada di bawah 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang. Inflasi sudah menurunkan kesejahteraan orang yang berpenghasilan tetap. Inflasi berkisar antara 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat. Inflasi sudah mengacaukan kondisi perekonomian. Inflasi berkisar antara 30% sampai 100% per tahun. Yang keempat, inflasi sangat berat atau hyperinflation. Inflasi sulit dikendalikan walaupun dengan kebijakan moneter dan fiskal. Ya, maka pada saat ini inflasi berada di atas 100% per tahun. Jenis inflasi berikutnya adalah berdasarkan sumbernya. Terbagi 2. Yang pertama, inflasi yang bersumber dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan harga di luar negeri. Misalnya, mengimpor barang dari negara yang mengalami inflasi. Yang kedua, inflasi yang bersumber dari dalam negeri adalah inflasi yang terjadi karena percetakan uang baru oleh pemerintah pada saat anggaran defisit. Jenis-jenis inflasi yang berikutnya adalah berdasarkan penyebabnya. Inflasi terbagi 2. Yang pertama, inflasi karena kenaikan permintaan. Misalnya, kenaikan yang terjadi saat produsen tidak bisa memenuhi permintaan konsumen, maka pada saat itu harga barang-barang akan naik. Yang kedua, inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi. Misalnya, harga bahan baku naik, maka harga barang akan ikut naik. Siswa sekalian, sekarang mari kita simak dampak inflasi. Yang pertama, terhadap pendapatan. Menguntungkan bagi pengusaha, tapi merugikan bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap. Yang kedua, terhadap ekspor. Berkurangnya daya saing barang ekspor karena harganya mahal. Yang ketiga, terhadap minat menabung.
pendapatan real penabung berkurang karena bunga deposito yang diterima berkurang. Yang keempat, terhadap kalkulasi harga pokok. Penetapan harga pokok dan harga jual sering tidak tepat. Kita masuk materi berikutnya, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kita mulai dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diberlakukan pemegang otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilisasi harga-harga, dan perbaikan kinerja perekonomian. Peran dan fungsi kebijakan moneter. Peran kebijakan moneter adalah sebagai instrumen pengendali uang yang beredar. Sedangkan fungsi kebijakan moneter ada 4. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Siswa sekalian, sekarang kita masuk jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter terbagi 2. Yang pertama, tight money policy atau kebijakan uang ketat adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan suku bunga, menjual SBI, menaikkan cadangan kas, dan membatasi pemberian kredit. Yang kedua, easy money policy atau kebijakan uang longgar adalah kebijakan yang diambil bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar dengan cara menurunkan tingkat suku bunga, pembelian surat berharga, penurunan cadangan kas, dan kelonggaran pemberian kredit. Sekarang kita simak instrumen-instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka atau open market operation adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli SBI atau sertifikat Bank Indonesia di pasar modal. Misalnya, saat terjadi inflasi, jumlah uang yang beredar banyak, maka bank sentral mengatasinya dengan menjual sertifikat Bank Indonesia sehingga jumlah uang yang beredar menjadi berkurang. Yang kedua, kebijakan diskonto atau discount policy adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga. Misalnya, saat terjadi inflasi, jumlah uang yang beredar banyak, maka bank sentral akan menaikkan suku bunga sehingga banyak orang yang menabung. Maka uang yang beredar pun berkurang. Instrumen kebijakan moneter yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas atau cash ratio. Adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur cadangan kas bank-bank umum. Misalnya saat terjadi inflasi, banyak jumlah uang yang beredar, maka bank sentral akan menaikkan cadangan kas bank-bank umum. Artinya menahan uang untuk diedarkan pada masyarakat. Yang keempat, kebijakan kredit selektif adalah kebijakan bank sentral mengendalikan jumlah uang yang beredar yang berkaitan dengan peminjaman dan investasi uang dengan memberlakukan syarat kredit, yaitu karakter, wataknya, kolateral, jaminan, kapital, modal, kapasiti, kemampuan, dan condition of economic, kondisi ekonomi. Jadi ada pinjaman bersyarat. Yang kelima, kebijakan dorongan moral atau moral persuasion adalah bank sentral mempengaruhi jumlah uang yang beredar melalui pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Sekarang kita masuk pada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian. Fungsi kebijakan fiskal ada 4. Yang pertama, fungsi alokasi adalah menentukan bagaimana dana dialokasikan.
Hal ini berkaitan dengan perpajakan. Yang kedua, fungsi distribusi adalah mendistribusikan dana keseluruhan segmen ekonomi. Yang ketiga, fungsi stabilitas adalah untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, fungsi pembangunan adalah pembangunan tampaknya menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Siswa sekalian, sekarang kita masuk instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, sistem perpajakan. Pajak merupakan sarana dalam kebijakan fiskal untuk mengatur perekonomian. Yang kedua, politik anggaran. Jika pemerintah menempuh anggaran berimbang, pengeluaran direncanakan sama dengan penerimaan. Sehingga hal yang paling pokok yang ingin dicapai yaitu peningkatan disiplin dan kepastian anggaran. Demikianlah materi pelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu pada materi pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.